Ini bukti bahwa kita tidak pernah move on, tidak pernah beranjak dan tidak pernah naik kelas. Dan sekarang 2026 masih ceritanya tentang hospitality gitu loh. Ini bukan pekerjaan dinas pariwisata sendiri, tidak sanggup dia. Pariwisata ini adalah dinas sebab akibat. Padahal itu kesalahan dinas-dinas yang lain juga jalannya jelek. Padahal dinas PU nih punya jalan. Nah, jadi itu semua bisa beres kalau ada komitmen kepala daerah. CEO-nya adalah kepala daerah. Kita kan juga pernah blacklist beberapa destinasi. Dulu Asita pernah blacklist. Dari spill Pak apa untuk pelajaran bagi masyarakat. Dulu pernah kita blacklist. Dan faktanya dulu nih, Sumatera Barat adalah salah satu destinasi yang banyak banget wisatawan ke situ, Bang. Tapi lagi dan lagi ada nih anomali-anomalinya, Bang, hal-hal uniknya yang bikin wisatawannya trauma datang kembali nih ke kota Padang, khususnya Sumatera Barat sih. Nah, Bang Dika, apa aja nih temuannya, Bang, terkait fenomena Lebaran kemarin? Oke, Tasya, terima kasih. Wisatawan datang ke Sumbar itu angka cukup tinggi. Data yang kita kutip ya dari BPS, 2025 itu nggak salah 21 juta jiwa datang ke Sumbar. 2024 itu 14,6, artinya cukup tinggi kenaikannya. Kalau kita lihat Lebaran kemarin, angkanya juga cukup tinggi, Tasya. Ada 3 destinasi yang cukup tinggi yang orang datang ya. Satu Bukit Tinggi, kalau nggak salah angkanya sekitar 153.000. Padang 180-an, kemudian ada Pagoduyung 1. Nah, tetapinya nih masih banyak nih. Yang pertama soal hospitality, yang kedua soal kebersihan juga, yang terakhir soal pungli. Pasti banyak tuh yang beredar soal di tweet atau di media sosial yang speak kasus pariwisata di Sumbar. Itu mungkin akan kita bahas. Berarti ada 3 ya, Bang. Dan pas banget nih kita langsung minta dan sharing, tukar pikiran langsung sama yang benar-benar ada di dunia pariwisata. Itu selamat datang Bapak Ian Hanafiah, founder Irotur dan juga Wakil Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luar Negeri Asita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Klesi. Kabar baik. Pak, gimana tuh Pak? Dengar yang viral Pak di TikTok, di semua sosial media membahas hospitality Sumatera Barat nih dalam pariwisatanya. Gimana Bapak mandangnya? Satu kata awal saya katakan prihatin. Prihatin, ini bukti bahwa kita tidak pernah move on, tidak pernah beranjak dan tidak pernah naik kelas. Saya berkecimpung dunia pariwisata sudah 35 tahun ya. Irotur 28 tahun. Sebelumnya saya jadi pegawai orang biasa, sudah 35 tahun ya, berkecimpung. Nah, lebih dong. 85 sampai sekarang 40 tahun. 41, Pak. Lebih dari setengah hidup saya berkecimpung pariwisata. Saya ingat dulu ada namanya di TVRI itu Celoteh Lapau. Saya salah satu narasumber bersama Pak Basril Jabar. Itu tahun 90. Tahu, ingat betul tahun 90 Celoteh Lapau itu. Berarti sudah 35 tahun yang lalu. 35. Pak Bas komen waktu itu, kenapa kok kita pariwisata ini tidak beranjak dari MCK? Itu 35 tahun yang lalu dia ngomong. Pengalaman beliau nih, pengalaman Pak Basril Jabar nih, foundernya Singgalang. Nah, sekarang 35 tahun kemudian, sekarang 2026 masih ceritanya tentang hospitality gitu loh. Come on, kan? Jadi kita tidak pernah mengevaluasi. Ini menurut saya kesalahan banyak pihak. Ya, masyarakatnya memang susah diatur sepertinya. Yang mengaturnya juga tidak serius mengaturnya gitu. Pemerintahnya juga nggak serius mengaturnya. Sebetulnya kalau pemerintah serius mengaturnya bisa. Saya nggak tahu sekarang karena saya tidak lagi Asita di Sumatera Barat. Kami dulu kalau mau Lebaran itu harus ada briefing menyambut puasa, diundang nih semua, stakeholder diundang. Ayo, kejadian kita tahun lalu begini. Jangan sampai terjadi lagi nih sekarang. Ada evaluasinya. Setelah Lebaran dievaluasi. Apa kejadian? Nah sekarang kan lebih mudah, apalagi sekarang berisiko lebih tinggi karena medsos. Benar, dikit viral. Sedikit viral. Bisa di cross check. Apakah viral ini benar-benar kejadian atau orang saja yang fitnah, kan bisa saja. Nah, jadi pemerintah harus cepat. Apa kejadiannya benar? Langsung turun ke lapangan, benar nggak nih? Kalau benar,
ada sanksinya. Kalau ini misalnya hanya fitnah, bisa dibantah dengan medsos juga gitu. Jadi pemerintah harus punya tabing juga, harus membantahnya. Tapi itu kejadian, itu memang rasanya saya termasuk yang paling sedih. Sekian puluh tahun saya jadi narasumber, memberi edukasi kepada masyarakat, sadar wisatanya, berlakulah baik, sadar wisata ya. Itu sabta pesona, senyumnya ya. Kalau orang Minang senyumnya susah, kalau senyum damai orang tidak kenal nanti dibilang anak murahan gitu ya. Jadi tidak senyum. Kemudian kejujuran. Sampai saya istilahnya kalau pedagang-pedagang tuh jangan sampai kalkulatornya lowbat gitu. Angka 3 jadi angka 8, angka 6 jadi 9. Benar-benar. Nah, intinya ini yang lebih memprihatinkan adalah sebetulnya kunjungan yang begitu banyak ke Sumatera Barat itu boleh dikatakan 70% mungkin ada ya, saya nggak punya data itu, tapi perkirakan itu orang pulang kampung. Iya. Karena Sumatera Barat sebetulnya bukanlah daerah kunjungan wisata di Lebaran. Oke. Yang datang itu sebagian besar pulang kampung. Sebetulnya itu jauh lebih baik. Karena ini orang kampung kita. Kalau dia puas di kampung, dia akan kasih tahu di rantaunya nanti, kampung saya sudah banyak kemajuan. Objek wisatanya bagus-bagus, jalan sudah bagus. Dulu kamu bilang toiletnya kotor, sekarang sudah banyak yang bagus. Sekarang udah ramah-ramah. Dia pasti promosikan. Lebih dahsyat promosinya dibanding orang wisatawan biasa. Karena dia kampungnya. Kalau di lanskap industri pariwisata, kita itu nomor berapa Pak Yan? Daerah kunjungan wisata. Oh jauh. Jauh gitu ya? Jauh. Kita jauh, bener, jauh salah. Itu yang paling dahsyat sekarang kan seperti Jogja, ya. Kemudian Lombok, Labuan Bajo. Sekarang domestik kita anjlok, ya. Domestik kita memang anjlok karena memang berdampak dari pesawat tiket mahal, sehingga potensi wisatawan domestik kita rame-rame ke luar negeri. Ya. Lebih murah ya? Lebih murah malahan, ini rugi kita. Nah, yang harus dipahami oleh pemerintah yang akan menggerakkan ekonomi rakyat itu domestik. Orang Malaysia datang tidak belanja banyak. Tapi orang domestik datang ke Padang ini belanja keripik beladonya jutaan. Kuliner kita belanja kain-kain segala macam di Bukit Tinggi bisa puluhan belasan juta dan lain-lain. Jadi ekonominya bergerak. Jadi multiplier efek domestik jauh lebih hebat dahsyat dibandingkan Western. Western datang ke Mentawai, dia nggak belanja. Iya, menikmati surfing aja ya. Jadi surfing. Kalau devisa negara yes, ya wisatawan asing devisa negara yes. Kita dapat devisa negara, uang dari luar negeri datang ke Sumatera Barat. Tapi kalau untuk mensejahterakan masyarakat UMKM, multiplier efeknya adalah domestik. Tapi Bapak ngelihat di Sumatera Barat ini potensinya besar nggak sih Pak? Oh ya, benar ya. Saya termasuk dari awal saya bilang saya sangat fokus incoming. Karena memang potensinya begitu sangat besar. Saya selalu dikomentari oleh tamu-tamu saya dari luar, bahkan luar negeri. Saya bingung di Sumatera Barat. Setiap jengkal tanahnya malah destinasi. Tapi ternyata kunjungan wisatawan kita masih jeblok itu, ternyata bukan itu. Jadi orang datang bukan hanya soal keindahan. Indah ini banyak. Ciptaan Tuhan di mana-mana indah. Nah, tadi hospitality ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, betul. Orang datang ngapain? Gue datang bawa uang. Bukan cari uang di Padang nih. Saya bawa uang dari manapun dan asalnya dia bawa uang. Betul. Dia mau bawa uang, dia bagi-bagilah ke restoran, ke mobil rental, ke souvenir shop, ke hotel, dia bagi-bagi nih. Kok welcome-nya enggak gitu gitu. Kalau kita teropong Pak Yan lebih detail, Lebaran kemarin ya. Ada beberapa destinasi yang cukup viral. Misalnya di pesisir selatan. Itu parkirnya sampai 50.000. Dan beberapa daerah lain juga ditemukan hal yang sama. Ini sebenarnya kenapa ini bisa terjadi Pak Yan? Kalau belajar sudah jatuh, kok bisa jatuh di lubang yang sama? Jadi intinya ini kesalahan bertahun-tahun ini terus. Kok enggak evaluasi? Pastinya ada gagasan-gagasan setelah kasus ini. Oke, kita berjanji nih, kita bertekad tahun depan enggak boleh jadi lagi. Apa poinnya? Poin ini. Nanti hampir dekat Lebaran tahun depan kita siapkan kasus-kasus yang tahun lalu. Belajar apa kelemahannya? Kontrol tadi, parkir. Seperti di Pantai Padang tertulis gratis, parkir gratis. Kita pariwisata tidak perlu juga gratis. Bayar oke. Kalaupun mau Lebaran ini lebih mahal dari biasa, kita setuju. Tapi masih masuk akal lah ya. Nah,
Pemerintah kan tinggal bikin billboard seperti yang di Padang itu, bikin banyak-banyak. Parkir motor sekian, mobil roda 2, 4 sekian, bus sekian. Banyak-banyak. Jadi begitu saya pengunjung mau bayar parkir, bayarnya di situ tulis 5.000, terus dibintanya 20.000. Loh, di sini Iya, benar. dia nggak berani kan? Termasuk makanan ya? Termasuk makanan. Oke. Makanan itu yang teman-teman restoran sudahlah pelayanannya pasti kena rame berkurang, sehingganya harganya juga menjerit, bikin orang kesel, kecewa. Bisa dibikin kan, bisa didata. Makanya tadi pemerintahnya melakukan data tidak? Saya rasa nggak ada. Kan gampang, destinasi kita secuil ini, oke, ditugaskan berapa banyak ada warung di sini. Apa makanya? Sampaikan ke saya, kirim ke Pemda, kita bikinkan bagus-bagus daftar menunya. Khusus Lebaran kita naikin, oke. Oke. Biasanya nasi goreng 15.000 sekarang 20.000, oke. Jangan dari 15.000 jadi 50.000 kan? Masa Indomie biasanya modalnya di warung cuman beli di supermarket 2.000, jadi jualnya 25.000 di warung. Kecuali kalau di kafe mungkin. Nah, sehingganya bisa dibikin gitu. Jadi pemerintah data ada 100 pedagang. Masing-masing, ayo store. Daftar menumu apa? Bikin namamu. Kami bikinkan bagus-bagus. Bagi yang enggak store, enggak bikin daftar menu, nanti kita bikin, tidak direkomendasikan. Berapa sih print? Penghasil press KTP itu 1.000 perak cuman kan? Itu dana dinas lah. Jangan minta ke masyarakat. Dana dinas berapa sih? Aslinya paling ratusan ribu semua kan? Entah kalau masukin SPJ jadi 10 juta, 50 juta pula kan? Jadi intinya dari pemerintah ada care dari kepala daerahnya, wali kotanya atau bupatinya turun ke bawah kepala dinasnya, kepala dinas turun ke bawahnya. Itulah Pok Darwis kan kita sudah tatar. Kalau kita memberikan edukasi sadar wisata kan ke Pok Darwis, tidak semua masyarakat. Jadi bisa dikontrol. Nama restorannya di situ aduan, daftar menu tadi ada aduan di bawah. Jika Anda tidak sesuai ini, hubungin ini call centernya. Call center bisa telepon langsung, bisa WA. Artinya jika Anda kecewa jangan sampaikan ke medsos. Sama seperti kami kalau say goodbye sama tamu-tamu di bandara. Oke, see you. Tapi pesan saya satu, if you find a good one, tell to anybody. If you find the bad one, just tell to me. Don't say to anybody. Cuman kan karena yang kayak Bapak bilang tadi dikit-dikit viral nih. Itu lebih ke mindset sekarang sih, Pak. Nah, misalnya mereka emang udah pengen banget nih liburan ke Sumatera Barat. Rupanya yang ditemuin hal jelek ya. Kayak mie tadi 25.000. Parkir. Parkir ada yang 50.000 loh, Pak. Iya, itu seberapa berdampaknya sih, Pak? Untuk jangka panjangnya, Pak. Itu heboh di luar. Orang enggak ke situ, itu lagi persoalan sekarang. Sekarang orang persoalannya bersaing sesama destinasi. Kita bersaing kita negara dulu ya. Oke. Malaysia itu dikunjungi banyak orang sekarang karena memang dia gencar sekali promosinya. 42 juta Malaysia. Promosinya gencar, ya. Kita 17 juta, Pak. 17 juta. Iya. Tahu Vietnam berapa? Vietnam waktu COVID itu 4 juta. Sekarang sudah 17 juta di mengalahin kita dia. Dan sebetulnya Vietnam objeknya jauh di bawah kita, jauh banget di bawah kita. Jauh, makan pun agak susah makan Muslim ini kan. Ada tapi agak susah. Nah, kenapa bisa rame? Nah, bisa kita berkaca di situ. Nah, sekarang kita bersaing lagi. Kita bisnisnya persaingan ketat nih. Kita begitu sudah tawarkan program kita Sumatera Barat gini. Oke Pak, kita fight, semoga ya kita menang karena kita ada bersaing dengan Padang, Jogja sama Lombok misalnya kan. Nah, itu nanti ujung-ujungnya kita fight tahu, Pak sorry nggak jadi ke Padang, kita jadi ke Lombok, kita jadi Jogja. Jogja tuh jauh sekali ninggalin kita, jauh sekali. Jadi favorit ya Jogja, Bandung, Lombok, sekarang tambah Labuan Bajo. Itu apa yang dilakukan daerah-daerah itu, Pak, untuk bisa sampai selevel sekarang? Dia memantaskan diri untuk tamu siapa yang dia harapkan. Kita itu tidak mampu memantaskan itu. Kita jual mahal tapi tidak pantas untuk jual mahal karena memang tidak pantas jual bisa mahal. Bisa diterjemahkan, Pak? Contohnya sekarang kita mau wisatawan yang beruang datang, mandeh. Saya tanya sama teman-teman saya di Jakarta, teman-teman saya di Malaysia, mandeh lagi berkembang.
ya lagi digenjot nih. Labuan Bajo juga lagi naik daun. Apa kesan Anda begitu dengar kata-kata Labuan Bajo? Eksotik, eksklusif. Jadi orang berduit mau datang. Apa kesan Anda begitu dengar kata-kata Mande? Eksotik, yes. Murahan, cheapest. Murahan, kenapa? Karena kita nggak mampu. Orang berduit nggak mau datang ke Mande. Karena kita ke sana makan nasi bungkus, nasi kotak. Kapalnya cuma harganya 700.000, 600.000 per day. Apa yang diharap dengan kapal segitu? Nah, kita mau jual mahal. Ya udah ada nggak kapalnya mahal gitu? Sudah ada nggak restoran yang bagus di dalam gitu loh? Jadi jangan harap orang berkelas. Contoh ke Sumatera Barat, jujur saya bilang, nggak ada orang-orang berduit banyak yang datang ke Sumatera Barat ini. Oke. Wisatawan kita wisatawan biasa aja. Saya ada satu grup orang Minang sedunia itu, dia anaknya dia tinggal di luar negeri. Kalau pulang anaknya nggak mau lagi balik ke Padang katanya. Sampah di mana-mana. Dia udah terbiasa nggak punya sampah. Iya. Nah, jadi sehingganya Padang masih jauh, Sumatera Barat masih jauh. Hal seperti itu sebenarnya nggak boleh terjadi ya Pak di pariwisata ya. Ya semua pihak. Pariwisata kan soal apa ya, kenyamanan Pak. Kenyamanan. Experience yang dicari. Jadi experience. Jadi intinya adalah mengedukasi masyarakat harus memang terus-menerus seperti Bu Yanti bilang tadi, kita nggak boleh stop. Ya, memberi edukasi masyarakat, terus pemerintah juga kontrol. Sekarang nggak tahu pemerintah kontrol nggak ya gitu. Nah, ini contohnya nih Pak, yang tentang pungli deh. Itu kan pokoknya sering tuh Pak, pungli viral, datanglah dinas terkait untuk melakukan ini sosialisasi ke oknumnya. Tapi kejadian lagi gitu terus tuh Pak. Itu kenapa Pak? Dari pandangan Bapak. Itu tadi, bagaimana supaya tamu tidak merasa dikibulin, ada tarif tadi. Contoh restoran Padang. Restoran Padang yang besar-besar itu kadang-kadang kan main gini-gini aja tulisan. Tulis 10.000. Begitu selesai, kita makan bertiga kok bisa kena sampai 300.000. Makan apa ya? Kayaknya tadi saya makan 2 lauk. Tapi dulu saya udah pernah kasih ide begitu. Marilah pemerintah, kalau enggak instruksikan restoran itu harus bikin daftar menu di dinding. Pakai harga. Termasuk kayak apa Pak? Kayak warung-warung yang lebih kecil. Ya, pakai harga. Bisa pemerintah bikin, atau memang pemerintah kalau nggak mau bikin, nggak ada anggaran, susah pula masuk anggaran, kita nggak ngerti ya, nggak bisa tuh dianggarkan karena uang negara. Oke, just perintahkan. Perintahkan restoran itu, kamu mau nggak? Nanti saya bikin di sini, recommended. Saya pernah tatar itu pemilik restoran. Berapa periode dulu dinas pariwisata. Ada restoran-restoran yang bohongin, saya kasih tahu. Ibu mestinya sadar itu, orang itu makan, dia pulang keluar itu dia berebutan bayar seperti tadi. Kadang memang temannya, memang mitranya dan lain-lainnya, ada banyak faktor. Kemudian dia bayar, dia mau ngomel-ngomel, uang udah masuk ke laci ibu, tapi dia nyumpahin, makanlah tuh uang. Iya. Saya nggak ikhlas. Saya pastikan saya dibohongin ini. Iya. Saya jadi mau nggak ibu tuh uangnya masuk laci, tapi uang orang udah nyumpahin gitu. Iya. Tapi kalau pungli gimana ngatasinnya Pak Yan? Misal di kasus di Harau ya, misalnya pemerintah udah ngelola tuh ada karcis yang masuk ke PAD kan, tapi masyarakat setempat merasa nggak dapat apa-apa dari pariwisata. Sementara kan ini ramenya sekali setahun lah ramenya gitu. Itu sebetulnya kejelasan dulu di Harau itu juga pernah ada dikelola oleh swasta. Akhirnya swasta tuh mundur. Mundur itu swastanya bilang, saya sudah dijanjikin, ada kontrak sama pemerintah. Tapi yang masyarakatnya jam sekian ke atas, udah pulang. Kami lagi yang jaga ini kan kampung kami. Ya. Jadi tidak kejelasan hukum sebetulnya. Kejelasan hukum, ketertiban, harus ada penegak hukum mestinya. Atau sebetulnya bisa saja karcis lebaran ini dinaikin sedikit. Kemudian atau hari biasa pun tidak masalah. Kalau misalnya pemerintah bikin sekarang berdasarkan aturan perdanya, karcis masuk 10.000. Dari 10.000 ini sudah diprotek. Misalnya 1.000, 2.000 atau 10%, 20%-nya untuk nagari. Kebagian besar kita makanya ribut itu, dia masuk nih satu kawasan ini, di depan sudah dipungut biaya. Satu begitu kamu mau jalan, stop, dipungut lagi. Ya. Saya udah bayar di depan tadi kata tamu. Di depan Bu, itu pemerintah Bu, ini tanah saya, ini tanah kaum saya, nggak bisa. 10.000 bayar di awal, orang mungkin nggak kecewa, nggak masalah gitu. Dibandingkan 5.000 sini, 5.000 sini kan. Karena dia belum lihat apa-apa nih. Baru jalan, baru mau masuk ke destinasi yang benarnya kan. Itu sering sih Pak. Jadi intinya disepakati, pemerintah kontrol, ditulis.
Nggak bisa diomongin. Kadang-kadang masyarakat kita apa ayo mengecek-ngecek saya. Kami lah sebulan lapa belum pasok. Kesempatan kami cari kepeng gini. Dia nggak peduli dia nanti akan dampaknya apa. Jangka panjangnya. Itu baru level masyarakat kita. Iya. Sehingganya pemerintahnya ya sudah sadar diri saja, kontrol dengan tertulis, bikin banyak-banyak tulisan itu. Parkir sekian. Supaya jangan dikebohongin, makan lihat daftar menu yang ada di kantor ada logo Pemda. Itu. Betul. Malu juga kita Natasha. Iya. Kita kan wisatawan juga sebenarnya. Dan juga Bang, secara sektor ini besar sekali loh pariwisata Sumatera Barat Oh ini. ya. Ekonomi malah membantu sebenarnya kalau dibina dengan baik, dibuat dengan baik ya Pak. Ya malu Jadi sih, Pak. sekarang sebetulnya seperti tadi berapa banyak pengunjung datang itu boleh dikatakan sampai 70-80% adalah orang pulang kampung. Ini manfaat yang luar biasa. Orang kita rata-rata pedagang. Dia belum buka toko sekarang di rantau karena orang baru lebaran. Nanti mungkin sebulan after lebaran. Lama. Coba bayangkan berapa expensesnya. Berapa biaya dia selama di pulang ini. Kita hargai. Cara menghargai seperti tadi. Manjakan dia. Bagaimana caranya Pak Yan? Kita naik kelas seperti Pak Yan bilang tadi. Supaya kasus-kasus yang pungli, kebersihan, hospitality itu nggak terjadi lagi tidak hanya di lebaran ya Pak Yan ya? Ya seperti tadi, edukasi memang harus terus-menerus karena memang kita sudah melakukan itu sudah lama. Edukasi itu masyarakat kan tumbuh terus ya. Jadi masyarakat kita memang kadang-kadang banyak destinasi kita kan juga pernah blacklist beberapa destinasi. Dulu Asita pernah blacklist. Kenapa Pak? Apa aja Pak? Karena sering ribut terus kan. Kita datang ke situ, kita di masyarakat objek wisatanya kotor, premanisme. Bisa di-spill Pak apa? Untuk pelajaran bagi masyarakat. Dulu pernah kita blacklist itu. Pernah kita blacklist tuh. Ternyata memang pemerintah nggak mampu. Apa kasusnya waktu itu Pak? Iya, sama premanisme, kotor. Karena gini, kita seperti saya bilang tadi, objek wisata kita menjual destinasi nih. Kita bikin paket jauh-jauh hari kita sebar kemana-mana seluruh dunia kita sebar. Singkat cerita, kemudian ada reservasi masuk. Kita bikin itinerary kan kita bikin bagus-bagus, tinggi. Nah kita itu nggak mau kan ada objek yang merusak paket kita. Nanti ujung-ujungnya terus sama kemarin gimana? Apa ya? Objek wisatanya kotor, toiletnya kotor. Akhirnya kita tahu, kita supir kita, pemandu wisata kita tahu, dia punya data. Di situ jangan berhenti, di situ toiletnya kotor. Di sini jangan makan, nanti tamu dibohongin gitu kan. Di sini jangan kita datang, banyak preman. Kita datang, kita nggak mau juga dikasih tahu, kita blacklist. Tapi alasan kita apa? Kita nggak pernah bilang sama tamu. Itu yang paling penting. Kita nggak pernah bilang sama tamu, kenapa nggak kita nggak bilang itu soal travel agent yang benar. Kita hanya bilang kita nggak bisa ke waktu sebelum ada jalan ini ya. Jalan kemarin longsor, minggu lalu longsor belum diperbaiki. Oh, kita sampaikanlah kepada pemerintahnya. Binalah Pak. Tahun berapa Pak Yan? Iya, kita memblacklist itu. 10 years ago lah. Oke. Sekarang gimana Pak? Sekarang masih. Kalau masih di blacklist. Ya kita bilang aja tidak masuk program, kalau mau masuk bayar sendiri. Dulu yang penjaganya bilang bahwa sudah selesai di kawan ke bawah, tamunya cuma 5 orang saya. Menemani biasa 2-3 orang nih. Anak mudanya nemenin. Nanti keluar ngasih apa kita ndak ada ini nih Pak, kita nggak dibayar sama pemerintah. Kita mau ada tanding volley nih, olahraga, kasih proposal dulu gitu. Kita bilang sama Pemdanya, kita blacklist, kita objek bagus kan, objek bagus, sehingganya ya kita bilang aja begitu, waktu dan lain-lain. Jadi berusaha mentidakkan. Kalau tamu ngotot ya udah bayar sendiri. Bapak gimana melihat pemerintah kita ini Pak, mengelola pariwisata kita Pak? Kita cuman selalu mengagung-agungkan objek wisata Sumatera Barat bagus. Kita punya semua, mulai dari gunung, laut, lembah, secara danau. alamnya ya Pak. Tuhan menciptakan Sumatera Barat lagi tersenyum. Aduh, kan? Romantisme sekali. Kenyataan itu memang benar. Benar, setuju. Tapi touchingnya nggak ada gitu loh. Sampai pernah ada menteri Malaysia kita handle, menteri pariwisata Malaysia datang ke sini kita handle. Wow, it's so beautiful, so beautiful. Dia bilang, saya pensiun dari minister dari Malaysia, saya datang sini, saya jadi kepala dinas pariwisata sini, ini Malaysia lewat. Dia bilang gitu, kedua indahnya. Tapi memang kita nggak serius. Nggak serius. Jadi ini momen nih.
Momen sekali nih sekarang. Sudahlah, marilah kita beralih topik gitu ya. Janganlah ini lagi topik. Tahun depan ini lagi topik gitu lah. Nanti teman-teman wartawan TVRI telepon saya masih perihal yang sama. Nanti saya buka nih file saya yang lama-lama, kok cerita saya dulu dulu saya masih so young gitu kan. Sekarang saya udah agak beranjak senior ini kan. Saya nggak mulai bilang tua ya. Senior. Kok cerita saya ceritanya hospitality MCK terus nih gitu kan. Tentang sampah gitu. Sudahlah. Mari kita ambil hikmah. Kejadian ini kita evaluasi, marilah rapatkanlah barisan, siapa-siapa diundanglah itu kepala ketuanya, kalau enggak ada Pok Darwisnya atau orang-orang pemuka masyarakatnya di situ diundang. Ini kejadian. Ini kalau terus-terusan begini, yang rugi kita juga. Nanti orang tandain. Oke, ke Sumatera Barat jangan ke situ. Nah. Yang rugi siapa? Anda kan? Kita juga. Jadi orang Sumatera Barat kan tidak semua juga ya. Semua kan masih ada yang bagus-bagus ya. Masih saya juga sudah appreciate beberapa destinasi sudah bagus-bagus, sudah rapi, sudah bersih ya. Nah, sekarang banyak Kota Padang juga banyak bersih nih ya. Sampah-sampah sudah kurang. Nah, kepala daerahnya. Kemudian ya nanti kita yang rugi. Kalau ke Sumatera Barat jangan ke objek itu. Karena pengalaman begini ya udah ditandain sama orang. Oke, terakhir mungkin Pak Yan, apa saran Pak Yan untuk kemajuan pariwisata Sumbar dan seperti apa menjual Sumbar ini Pak Yan? Apa yang bisa dijual? Kita harus jelas target pasar kita sekarang, misalnya kalau domestik, sekarang karena mahalnya tiket penerbangan dalam negeri, mari kita bicara regional. Pariwisata itu ada beberapa kelas ya. Ada inbound namanya, inbound atau wisman. Wisatawan mancanegara itu orang luar negeri datang, itu wisman. Damaturnya namanya inbound. Kemudian ada Wisnu, wisatawan Nusantara, orang dari provinsi lain datang ke Sumatera Barat tuh Wisnu. Ada lagi regional. Regional itu provinsi tetangga. Ada kayak kita sekarang yang ramai itu dari Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan lain-lain. Yang dekat. Ini akan terbantu nanti begitu akses tol bagus. Akan terbantu. Sama hal dengan di Jawa. Di Jawa sekarang orang Bandung sangat mudah ke Semarang. Orang Semarang sangat mudah ke Jogja. Karena tol akses. Itu nanti harapan kita, tol jadi. Nah, meskipun kita berharap sekurang-kurangnya Wisnu, bukan regional. Kalau regional dia tidak belanja banyak. Karena dia gampang nanti aja. Jadi Wisnu. Nah, regional. Ada lagi lokal. Lokal itu orang Padang ke Bukit, orang Bukit ke Solo, orang Solo ke Pagaruyung, seperti itu lokal. Nah, kalau itu lokal berarti tidak mendatangkan pendapatan apa-apa. Kalau regional oke, masih uang provinsi tetangga datang. Nah, kalau itu pasar kita, sesuaikan siapa nih kelasnya kita seperti tadi. Kalau kelas kita masih kelas ini, ya sediakan fasilitasnya dia. Kalau kita ingin mendapatkan market orang beruang, orang berkelas dari Wisnu atau mancanegara, sudah siap nggak menyediakan sarana prasarana dia mau butuhnya apa gitu loh. Kalau saya orang beruang, saya butuh hotel berbintang, udah ada belum? Sudah, misalnya kan. Kalau saya orang beruang, saya butuh restoran yang berkelas, udah ada belum? Saya butuh transport yang mahal, udah ada belum? Nah, kalau saya adalah anak muda suka trekking, sudah ada belum? Kalau sekarang saya ke pulau, sudah ada belum sarana di sana yang nyaman, toiletnya nyaman, restorannya nyaman. Jadi sesuaikan pasar. Jadi itu sebetulnya. Jadi siapkan itu tadi pemerintah memang kerja keras tentang hospitality. Masih kerja keras tentang itu. Dan itu pemerintah sebetulnya ini bukan pekerjaan dinas pariwisata sendiri, tidak sanggup dia. Pemerintah itu harus bersama-sama bersinergi dengan dengan dinas-dinas yang lain. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata ini adalah dinas sebab akibat. Kenapa saya katakan dinas sebab akibat? Jika tamannya bagus, jika daerahnya bersih, jika daerahnya aman, jalannya bagus, itu bukan anggaran pemerintah, bukan dinas pariwisata tuh, dinas-dinas yang lain. Tapi orang kadang, ayo kita ke Sumatera Barat, tamannya bagus-bagus, jalannya mulus, recommended nih. Gitu. Sampahnya nggak ada, bukan kerja dinas pariwisata. Jadi makanya, tapi sebaliknya, kalau sampah banyak, premannya banyak, itu akhirnya orang nggak datang Sumatera Barat. Padahal itu kesalahan dinas-dinas yang lain juga, jalannya jelek. Padahal dinas PU nih punya jalan. Nah, jadi itu semua bisa beres
dinas-dinas itu kalau ada Kepala daerah, komitmen ya? kepala daerah, Komitmen kepala CEO-nya adalah kepala daerah, wali kotanya atau gubernurnya. Jadi kunci utamanya di kepala daerah. Kepala daerahnya, kepala daerahnya serius nggak sih ngurus pariwisata? Iya. Jangan hanya dinas pariwisata nggak bisa juga dikasih anggaran banyak karena dia nggak bikin jalan, dah. Iya. Dan dia nggak bisa minta tolong kepala dinas PU. Ngapain minta tolong sama saya? Iya. Nanti Dia satu level, kita selevel. Tapi kalau kepala dinas PU diperintahin oleh wali kota, tolong perbaiki jalan di situ. Kamu kepala dinas pertamanan, tolong perbaiki taman di situ. Kamu Kemenak, tolong bina masyarakatnya. Jangan nanti belum celana pendek bule, dia dulu yang celana pendek. Dia dulu yang pakai tank topnya. Nah, jadi intinya kepala daerah. Sekarang kita fokus. Sekarang tahun ini anggaran kita fokus membenahi destinasi X. Apa yang kurang? Coba dilihat. Oke. Sama-sama nih lihat. Pemerintahnya satu tim. Oh Pak, tamannya sudah bagus nih Pak. Tapi masyarakatnya masih parah nih. Masyarakatnya perbaiki. Sarana toilet nggak ada nih. Bila perlu cari sponsor. CSR, CSR. Pada akhirnya Kemudian didengar ya. didengar, nggak cuman jadi diskusi dengar keluar gitu. Dan semoga ya yang menonton dan apalagi penonton kita nih yang terjun langsung atau pelaku wisata ini benar-benar kayak berubah mindsetnya. Dan juga untuk para parkir liar, ayolah gitu ya Bang, karena ini untuk kita juga gitu loh. Kita juga yang bakal nikmatin hasilnya. So thank you ya Pak Ian ya. Ya sama-sama, terima kasih. Dengan sudah harapan yang terbaik lah untuk pariwisata Amin. Sumber. Oke. Thank you ya Bapak. Terima kasih. Oke, so Sobat Buka Kata, podcast ini bisa didengar kembali di audio streaming kita Klesi 103,4 FM. Dan juga ringkasan pembahasannya bisa dibaca kembali di klikpositif.com dan Kata Sumber. So kita lihat ke kamera Pak. Bye dulu Pak. Terima kasih. Bye. Terima kasih.